Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana? Sudah siap untuk belajar IPA? Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Oke, kita pelajari bab pertama yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Nah, anak-anak, ini adalah rangka pada manusia. Ada rangka tampak depan dan rangka tampak belakang. Apa sih fungsi rangka bagi manusia? Yang pertama, memberi bentuk dan ukuran tubuh pada manusia. Yang kedua, membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Yang ketiga, tempat pelekatannya otot. Yang keempat, bekerja sebagai pengungkit. Yang kelima, sebagai penyokong berat badan. Yang keenam, melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Yang ketujuh, tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang. Dan yang terakhir yaitu sebagai tempat penyimpan kalsium bagi tubuh. Rangka manusia terbagi menjadi dua, yaitu ada rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial terbagi menjadi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular yaitu terdiri menjadi dua, yaitu tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Nah, tulang itu juga terbagi menjadi dua, bentuk tulang dan jenis tulang. Bentuk tulang pada tubuh manusia ada tiga, yaitu tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipi. Sedangkan jenis tulang pada manusia itu ada dua, yaitu ada tulang rawan dan ada tulang keras. Ini mulai dari atas ya, tulang tengkorak pada manusia. Nah, di tulang tengkorak pada manusia atau kita sebut kepala manusia itu terdiri dari beberapa banyak tulang. Ada tulang ubun-ubun, ada tulang belakang, ada tulang pelipis, ada tulang pipi, ada tulang dahi, ada tulang baji, ada tulang air mata, ada tulang hidung, ada rahang atas, dan rahang bawah. Nah, ini bagian yang kedua, tulang belakang manusia dan tulang dada dan tulang rusuk pada manusia. Di tulang belakang manusia ada tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan tulang kelangkang dan tulang ekor. Sedangkan di tulang dada dan tulang rusuk ada kepala tulang dada, badan tulang dada, tajuk pedang, tulang rusuk melayang, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk sejati. Pada tulang bahu manusia terbagi menjadi beberapa tulang tampak depan dan tampak belakang. Di tampak depan ada tulang selangka, ada tulang belikat,
Dan di tampak belakang ada tulang selangka dan tulang belikat juga. Tulang anggota gerak atas atau kita sebut tangan ya anak-anak. Tangan atau tulang anggota gerak atas terbagi menjadi beberapa tulang, yaitu ada 6 tulang. Tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan tulang anggota gerak bawah atau kita sebut kaki, ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, ini adalah bentuk tulang panggul. Di tulang panggul ada 4 tulang, yaitu tulang usus, tulang duduk, acetabulum, dan tulang kemaluan. Bentuk tulang pada manusia itu terbagi menjadi 4. Ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Pada tulang pipa, contohnya tulang pengumpil, tulang hasta, tulang kering, tulang betis, dan lain-lain. Tulang pipa memiliki ciri khas bentuknya panjang. Nah, yang kedua, tulang pipi. Tulang pipi memiliki ciri khas bentuknya pipih. Contohnya tulang dahi, tulang baji, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya seperti pendek. Contohnya tulang jari tangan dan kaki. Yang terakhir yaitu tulang tidak beraturan. Contohnya ruas tulang belakang. Jenis tulang. Jenis tulang terbagi menjadi 2 ya anak-anak, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Pada tulang keras atau tulang rawan, zat kapur pada tulang rawan yaitu sedikit dan tulang keras banyak. Pada zat perekat tulang rawan itu banyak dan tulang keras sedikit. Jenis selnya pun tulang rawan kondrosit dan tulang keras osteosit. Sifatnya pada tulang rawan itu lentur, sedangkan pada tulang keras tidak lentur. Contohnya pada tulang rawan yaitu daun telinga, hidung yang bersifat lentur ya anak-anak. Dan contoh pada tulang keras yaitu tulang tengkorak. Persendian. Persendian itu ibarat lem ya anak-anak. Lem yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Persendian pada tubuh kita itu ada 5. Yang pertama, sendi engsel. Gerakannya satu arah seperti pintu. Contohnya pada sikut dan lutut. Yang kedua, sendi peluru. Gerakannya ke segala arah. Contohnya lengan atas dengan gelang bahu dan tulang paha dengan tulang panggul. Yang ketiga, sendi putar. Gerakannya berputar atau berotasi. Contohnya tulang atlas dengan tulang tengkorak, tulang hasta dengan tulang pengumpil. Yang keempat, sendi pelana. Gerakannya itu kedua tanah. Contohnya, sendi pada ibu jari dan jari lain pada telapak tangan kita. Yang kelima, itu sendi geser. Gerakannya hanya menggeser. Contohnya, antar tulang pergelangan dan antar tulang selangka. Otot. Otot itu adalah sebagai alat gerak aktif.
Kalau tadi rangka dan persendian itu sebagai alat gerak pasif bagi tubuh kita. Sedangkan yang menggerakkan itu adalah otot. Makanya otot disebut sebagai alat gerak aktif. Otot terbagi menjadi 3 jenis. Ada otot rangka, ada otot polos, dan ada otot jantung. Kita lihat perbedaannya ya anak-anak. Di otot polos, bentuknya itu polos dan berinti satu di tengah. Sedangkan otot jantung bentuknya bercabang, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Inti hanya satu di tengah. Dan otot lurik bentuknya panjang, banyak inti sel di tepi bagian. Serabut ototnya pada otot polos itu tidak beraturan. Sedangkan pada otot jantung beraturan. Dan otot lurik itu juga beraturan. Gerakan pada otot polos itu lambat. Sedangkan gerakan pada otot jantung itu lama. Sedangkan gerakan pada otot lurik itu cepat, tidak beraturan, dan tidak mampu lama. Kerja saraf. Kerja saraf pada otot polos itu otonom. Kerja saraf pada otot jantung juga otonom. Dan kerja saraf pada otot lurik somatik. Kontraksi. Kontraksi pada otot polos itu tak sadar. Pada otot jantung, kontrasinya tak sadar. Dan pada otot lurik, kontrasinya sadar. Pada otot polos, terdapat di lambung, uterus, kantung urin, pembuluh darah, rahim. Pada otot jantung, hanya di jantung saja. Dan pada otot lurik, itu di bagian tubuh, rangka, dan anggota gerak seperti kaki maupun tangan. Kelainan pada rangka manusia itu banyak ya anak-anak. Di sini Ibu hanya menjelaskan 3 saja, yaitu pertama fraktura atau biasa kita sebut patah tulang akibat kecelakaan ataupun yang lainnya. Yang kedua, yaitu adalah rakitis. Rakitis ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D yang mengakibatkan bentuk kaki menjadi X atau O. Yang ketiga, osteoporosis atau biasa kita sebut pengeroposan pada tulang. Nah, di situ ada gambarnya ya anak-anak yang membedakan tulang yang keropos dan tulang yang normal. Selanjutnya, yaitu kelainan pada sikap duduk atau tulang belakang manusia. Yang pertama, skoliosis. Kesalahan sikap duduk akibat tulang belakang ke samping. Yang kedua, kifosis. Kesalahan sikap duduk akibat tulang belakang menonjol ke belakang atau bungkuk. Lordosis. Kesalahan sikap duduk akibatnya tulang belakang menonjol ke depan. Oke, sekian terima kasih penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham dan sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.